Langit gurun yang memerah di waktu senja seolah menjadi saksi bagi perjalanan panjang para pasukan Islam yang datang dari tanah Arab menuju lembah Sungai Nil. Mereka berjalan melewati padang tandus, menembus angin yang panas dan debu yang berterbangan. Di antara mereka ada lelaki berwajah tegas dengan tatapan tajam bernama Amr bin Ash. Ia adalah pemimpin pasukan yang diutus oleh Umar bin Khattab dari Madinah untuk membuka negeri Mesir dari kekuasaan Romawi Timur yang telah lama menindas rakyatnya. Amr berdiri di atas bukit kecil memandang ke arah barat. Dari kejauhan tampak puncak menara dan tembok besar kota Babylon, benteng megah yang menjadi pusat pertahanan Romawi di Mesir. Ia menarik napas panjang, lalu berkata kepada para perwiranya yang berkumpul di sekelilingnya, "Wahai saudaraku, di hadapan kita terbentang negeri yang subur, negeri yang penuh sungai dan kebun, namun juga negeri yang telah lama diperintah dengan kezaliman. Kita tidak datang untuk mencari rampasan, tapi untuk menegakkan keadilan. Kita akan berperang bukan karena kebencian, tapi karena ingin mengeluarkan manusia dari penghambaan terhadap sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah yang satu." Zubair bin Awam yang berdiri di dekatnya berkata, "Wahai Amr, benteng Babylon terkenal sangat kuat. Temboknya tinggi, penjaganya banyak, dan di dalamnya ada pasukan Romawi yang berpengalaman. Apakah engkau yakin kita sanggup menembusnya dengan jumlah yang kita miliki?" Amr memandangi wajah Zubair dengan tenang. "Wahai saudaraku, kemenangan bukan karena banyaknya pasukan atau kuatnya senjata. Kemenangan adalah karunia dari Allah bagi mereka yang sabar dan bertawakal. Kita telah menempuh perjalanan panjang dengan keikhlasan, maka percayalah, pertolongan Allah pasti dekat." Malam itu, di tengah hamparan gurun yang tenang, pasukan Islam menyalakan api unggun kecil. Mereka duduk berkelompok, membaca ayat suci, dan berdoa agar perjuangan mereka diridai. Sementara itu, di Madinah, Umar bin Khattab berdiri dalam masjid dengan wajah serius. Ia baru saja menerima laporan tentang pergerakan pasukan Mesir. "Wahai Amirul Mukminin," kata salah satu penulis yang berdiri di hadapannya, "Amr telah sampai di Fustat dan sedang mempersiapkan pengepungan terhadap Babylon." Umar mengangguk pelan. "Tuliskan untuknya surat dariku. Katakan bahwa aku tidak memerintahkan untuk menyerang jika mereka masih dalam keadaan lemah. Namun, jika mereka telah sampai di depan benteng dan telah siap, maka majulah dengan nama Allah." Sang penulis pun menulis pesan itu. Umar kemudian berdoa panjang, "Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa kami tidak menginginkan peperangan kecuali untuk menegakkan keadilan. Maka lindungilah mereka yang berjuang di jalan-Mu, dan jangan Engkau jadikan kemenangan sebagai ujian yang menyesatkan hati mereka." Beberapa minggu kemudian, surat Umar sampai di tangan Amr. Ia membacanya dengan mata yang berbinar. Ia berdiri di hadapan pasukannya dan berkata, "Wahai kaum muslimin, Amirul Mukminin mengirim pesan agar kita maju dengan keteguhan dan kesabaran. Maka marilah kita bersiap. Jangan gentar menghadapi benteng sebesar apapun. Allah bersama kita." Suara takbir menggema di padang pasir. Para prajurit mengangkat pedang mereka ke langit. Keesokan harinya, mereka mulai mengepung benteng Babylon. Benteng itu berdiri megah di tepi sungai Nil dengan tembok batu besar yang menjulang tinggi. Di dalamnya terdapat ribuan pasukan Romawi yang dipimpin oleh komandan berpengalaman bernama Theodorus. Mereka yakin kaum Arab yang datang dari gurun itu tidak akan mampu menembus pertahanan mereka. Hari-hari pertama, pengepungan berjalan dengan ketegangan tinggi. Pasukan Islam mendirikan kemah di sekeliling benteng dan membuat parit. Panah-panah melesat dari atas tembok, menimbulkan suara siulan tajam yang menembus udara panas. Namun, kaum muslimin bertahan dengan sabar. Suatu malam, Amr memanggil para perwiranya untuk bermusyawarah. "Benteng ini tidak akan mudah kita tembus dengan kekuatan saja," katanya. "Kita harus menggunakan akal dan kesabaran. Aku ingin kalian memperhatikan
aliran sungai Nil. Mungkin ada jalan di situ yang dapat kita manfaatkan. Zubair berkata, "Aku melihat bagian utara benteng itu memiliki dinding yang lebih rendah dan dekat dengan air. Jika kita bisa menyeberang diam-diam pada malam hari, kita bisa mencapai sisi dalam Amr menatapnya tajam. Itu berisiko tinggi, tapi mungkin itulah jalan kita." Beberapa hari kemudian, saat malam sangat gelap dan angin bertiup tenang, sekelompok prajurit pilihan dipimpin oleh Zubair mulai bergerak. Mereka membawa tali dan kait besi, menyusuri tepi sungai dengan hati-hati. Suara ombak kecil di tepian menutupi langkah mereka. Ketika mereka sampai di dinding, Zubair berbisik pelan, "Sekarang naiklah satu persatu. Jangan bersuara." Ia menancapkan kait besi ke dinding batu, lalu memanjat dengan hati-hati. Satu demi satu prajurit mengikuti. Dari atas, ia bisa melihat kota Babylon yang terang oleh obor. Penjaga Romawi berpatroli, namun mereka tidak menyadari ada prajurit Arab yang telah berada di atas kepala mereka. Ketika salah satu penjaga lewat, Zubair menahan napas. Saat penjaga itu berpaling, ia langsung melompat dan menutup mulutnya dengan tangan, menjatuhkannya tanpa suara. Ia melambai ke bawah, memberi tanda kepada yang lain untuk naik. Setelah semuanya berhasil berada di atas, mereka segera bergerak cepat menuju pintu gerbang bagian dalam. Dengan keberanian yang luar biasa, mereka menaklukkan para penjaga dan membuka gerbang utama. Dari luar, Amr yang telah menunggu lama mendengar suara rantai gerbang bergerak. Ia segera berteriak lantang, "Dengan nama Allah, majulah!" Pasukan Islam menyerbu masuk. Suara takbir menggema keras di udara malam, bercampur dengan teriakan dan dentingan pedang. Pertempuran berlangsung sengit. Pasukan Romawi yang kaget berusaha bertahan, tapi mereka tidak siap menghadapi serangan mendadak itu. Fajar mulai menyingsing. Sinar matahari pertama menembus kabut debu dan asap pertempuran. Amr berdiri di atas kuda, memandangi benteng yang kini mulai dikuasai. Di bawahnya, prajurit Islam bertempur dengan penuh semangat. Tak lama kemudian, pasukan Romawi mulai mundur. Mereka menyadari perlawanan tidak lagi berguna. Beberapa perwira mereka menyerahkan senjata. Amr mengangkat tangan tinggi-tinggi dan berteriak, "Berhenti, jangan bunuh siapapun yang menyerah. Kita bukan pembunuh, kita adalah pembawa rahmat." Suasana pun tenang perlahan. Suara pedang berhenti. Yang tersisa hanya napas berat dan wajah lelah para pejuang yang kini bersujud di tanah, mengucap syukur kepada Allah atas kemenangan itu. Amr menatap ke langit. Air mata menetes di pipinya. Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya dan menolong hamba-hambanya yang beriman. Beberapa hari kemudian, perwakilan penduduk Mesir datang menemui Amr. Mereka berkata, "Kami telah lama ditindas oleh penguasa Romawi. Kami tidak keberatan tunduk kepada pemerintahan Islam jika kalian menjamin keselamatan kami." Amr menjawab dengan suara lembut namun tegas, "Kami datang bukan untuk merampas harta atau menindas kalian. Kami hanya ingin menegakkan keadilan. Barang siapa yang menerima perjanjian damai dan membayar pajak dengan sukarela, maka darah dan hartanya dilindungi." Penduduk pun merasa lega. Mereka mulai membuka pasar dan berinteraksi dengan kaum muslimin. Perlahan, suasana damai muncul di tanah yang sebelumnya penuh peperangan itu. Beberapa minggu kemudian, surat dikirim kembali ke Madinah. Isinya laporan lengkap tentang penaklukan Babylon. Ketika surat itu sampai, Umar membaca dengan seksama. Ia menatap ke langit dan berkata, "Alhamdulillah, Mesir kini terbuka tanpa pertumpahan darah besar. Semoga Allah menjadikan negeri itu sebagai sumber ilmu dan keberkahan bagi umat Islam."
Umar kemudian menulis balasan, "Jagalah Mesir dan rakyatnya. Jangan biarkan siapapun dizalimi. Sampaikan kepada penduduknya bahwa Islam datang bukan untuk merampas, tapi untuk membawa keadilan dan kedamaian." Ketika surat itu sampai kepada Amr, ia tersenyum. Inilah perintah yang membuat Islam berbeda dari kerajaan manapun. Katanya kepada pasukannya, "Kita bukan penakluk yang datang untuk menjarah. Kita adalah pembawa cahaya." Setelah Babylon jatuh, pasukan Islam melanjutkan perjalanan menuju Alexandria, kota pelabuhan besar di tepi laut. Perjalanan itu panjang dan berat. Mereka melewati sungai, rawa, dan desa-desa kecil. Namun, di setiap tempat yang mereka lewati, rakyat menyambut mereka dengan senyum dan keheranan. Banyak yang mulai belajar tentang ajaran Islam, tentang keesaan Tuhan, dan tentang keadilan yang tidak pernah mereka rasakan di bawah kekuasaan Romawi. Di malam-malam perjalanan itu, Amr sering duduk di tepi api unggun bersama para sahabatnya. Ia memandang ke arah bintang-bintang dan berkata, "Sungguh, jika bukan karena Allah, kita tidak akan mampu sampai sejauh ini. Dunia akan mengenal Islam bukan dari pedang kita, tapi dari keadilan dan kasih sayang kita." Zubair mengangguk. "Aku melihat penduduk Mesir mulai tertarik dengan cara kita memperlakukan mereka. Mereka melihat perbedaan antara kekuasaan Romawi yang memaksa dan pemerintahan Islam yang melindungi." Amr menjawab, "Itulah kemenangan yang sesungguhnya, wahai Zubair. Kemenangan bukan sekadar merebut kota, tapi merebut hati manusia." Di Madinah, Umar menerima kabar demi kabar tentang Mesir. Ia tersenyum setiap kali mendengar rakyat Mesir hidup damai di bawah pemerintahan Islam. Namun di hatinya, Umar tetap merasa khawatir akan fitnah kemenangan. Ia sering berkata kepada para sahabatnya, "Aku takut dunia akan menghiasi diri kita sebagaimana ia menghiasi umat-umat sebelum kita. Maka ingatlah, setiap kemenangan hanyalah ujian dari Allah." Dengan cara itu, penaklukan Mesir bukan hanya menjadi kisah peperangan, tetapi juga kisah tentang keteguhan iman, kesabaran, keadilan, dan kasih sayang di tengah perang. Negeri yang dulu diperintah dengan kezaliman kini berubah menjadi pusat ilmu dan cahaya Islam yang menyinari dunia selama berabad-abad kemudian. Setelah benteng Babylon jatuh ke tangan kaum muslimin, suasana di Mesir mulai berubah perlahan. Kota yang dulunya menjadi pusat kekuasaan Romawi kini mulai dipenuhi dengan suasana damai. Para prajurit Islam menunaikan ibadah di masjid kecil yang mereka bangun dari batu dan tanah liat. Sementara penduduk Koptik mulai berani keluar dari rumah mereka untuk berdagang dan berinteraksi dengan para penakluk baru. Amr bin Ash sering berjalan di pasar Fustat tanpa pengawal. Ia berbicara langsung dengan penduduk, menanyakan kebutuhan mereka. Suatu pagi, seorang petani tua datang kepadanya sambil membawa keranjang berisi kurma dan berkata, "Wahai pemimpin, selama puluhan tahun kami harus membayar pajak yang berat kepada penguasa Romawi. Kami dipaksa bekerja di ladang tanpa upah. Tapi sejak pasukan kalian datang, kami tidak lagi ditindas. Apakah benar kalian tidak akan merampas hasil bumi kami?" Amr tersenyum lembut. "Wahai bapak tua, kami tidak datang untuk mengambil hak orang lain. Kami datang untuk menegakkan keadilan. Islam tidak memaksa kalian masuk agama kami, tapi kami menjamin keselamatan kalian jika kalian hidup damai bersama kami. Setiap orang yang membayar pajak sesuai kemampuannya akan dilindungi darah dan hartanya." Air mata menetes di pipi petani itu. "Semoga Tuhan kalian memberkati kalian," katanya lirih. Malamnya, ketika Amr duduk bersama para sahabat di kemahnya, Zubair berkata, "Aku merasa penduduk Mesir mulai menerima kehadiran kita. Tapi aku juga mendengar bahwa pasukan Romawi di Alexandria
sedang mempersiapkan kekuatan besar untuk merebut kembali negeri ini. Amr mengangguk perlahan. Aku tahu, Theodorus yang melarikan diri dari Babylon kini berada di Alexandria. Ia meminta bantuan dari kaisar di Konstantinopel. Maka kita harus bersiap menghadapi pertempuran yang lebih besar. Namun, sebelum kita berangkat, aku akan mengirim surat kepada Umar di Madinah untuk meminta petunjuk. Malam itu juga Amr menulis surat panjang. Dari Amr bin Ash kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Segala puji bagi Allah yang telah menolong kita menaklukkan benteng Babylon tanpa kehancuran besar. Kini, pasukan Romawi berkumpul di Alexandria dan bersiap untuk menyerang. Aku memohon izin untuk bergerak menuju kota itu. Semoga Allah menolong kita sebagaimana Dia telah menolong sebelumnya. Beberapa minggu kemudian, surat itu sampai di Madinah. Umar membacanya dengan hati-hati. Ia lalu menatap ke arah Masjid Nabawi yang sepi di waktu malam. Ya Allah, katanya lirih, jika kemenangan atas Mesir akan membawa umat ini kepada kebaikan, maka mudahkanlah jalannya. Tapi, jika kemenangan itu akan membuat kami lalai, maka jauhkanlah darinya. Ia kemudian menulis balasan. Dari Umar bin Khattab kepada Amr bin Ash, lanjutkan perjalananmu menuju Alexandria dengan kehati-hatian dan tawakal. Jangan rusak ladang dan rumah penduduk. Jangan sakiti mereka yang menyerah. Jika engkau berhasil menaklukkan kota itu, jagalah rakyatnya dan lindungilah mereka. Jangan biarkan kesombongan memasuki hati pasukanmu. Surat itu diterima dengan penuh rasa syukur. Amr lalu memerintahkan pasukannya bersiap menuju Alexandria. Pasukan Islam bergerak melewati lembah Sungai Nil yang hijau, menyeberangi jembatan kayu, dan melintasi desa-desa kecil. Rakyat Mesir berdiri di tepi jalan, melihat mereka lewat. Banyak yang mengangkat tangan memberi salam. Suatu sore, mereka tiba di dataran luas di depan Alexandria. Dari kejauhan tampak dinding batu besar menjulang mengelilingi kota, dan di atas menara tampak bendera biru emas Romawi berkibar tertiup angin laut. Seorang perwira muda berkata dengan kagum, "Kota ini indah sekali, tapi pertahanannya luar biasa kuat." Amr menatap kota itu lama, lalu berkata, "Pelan, ya, inilah benteng terakhir Romawi di Mesir. Jika kita menaklukkannya, maka seluruh negeri ini akan terbuka bagi Islam." Pengepungan pun dimulai. Selama berbulan-bulan pasukan Islam mengepung Alexandria. Panah-panah melesat setiap hari, dan setiap malam mereka memperbaiki parit serta membangun menara kayu untuk memantau dinding. Suatu malam, Amr memanggil Zubair. "Wahai Zubair, engkau pernah memanjat tembok Babylon dan membuka pintu kemenangan bagi kita. Apakah engkau sanggup melakukan hal serupa di kota ini?" Zubair menjawab, "Dengan izin Allah, aku sanggup. Tapi kota ini jauh lebih besar. Kita harus membuat serangan dari beberapa arah sekaligus." Maka mereka menyusun rencana. Beberapa kelompok kecil akan menyerang dari sisi timur, sementara kelompok utama menunggu di selatan. Serangan dimulai menjelang fajar. Di bawah sinar bulan, pasukan Islam bergerak diam-diam menuju dinding. Zubair memanjat lebih dahulu, lalu diikuti oleh prajurit lainnya. Saat ia tiba di atas tembok, ia melihat penjaga Romawi sedang duduk mengantuk di dekat obor. Dengan cepat ia bergerak, menundukkan penjaga itu, lalu memberi isyarat kepada yang lain untuk naik. Ketika azan subuh terdengar dari perkemahan Islam di luar kota, suara itu menjadi tanda bagi pasukan utama untuk menyerbu. Takbir menggema di udara pagi. Pasukan Islam menyerang dari berbagai arah, membuat pasukan Romawi panik dan kehilangan koordinasi. Pertempuran berlangsung hingga matahari tinggi. Di tengah pertempuran, Amr melihat panji Islam berkibar di atas menara kota. Ia menunduk
sujud di atas pasir yang berdebu, bersyukur atas pertolongan Allah. Setelah pertempuran mereda, Theodorus dan para pejabat Romawi meminta perundingan. Mereka datang dengan pakaian lusuh, wajah lelah, dan langkah berat. Amr menyambut mereka dengan sopan. "Kami tidak ingin menghancurkan kota ini. Kami hanya ingin kalian berhenti menindas rakyat dan tunduk kepada perjanjian damai." Theodorus menatapnya dengan mata merah. "Kami tidak bisa menolak kekuatan kalian. Apa syarat kalian?" Amr menjawab tenang. "Kalian boleh tetap tinggal di negeri ini jika membayar pajak dengan adil dan tidak memusuhi kami. Rakyat kalian akan tetap dilindungi. Gereja dan tempat ibadah kalian tidak akan dirusak." Theodorus terdiam lama, lalu mengangguk. "Jika demikian, kami akan menyerah." Demikianlah Alexandria jatuh ke tangan kaum muslimin tanpa kehancuran besar. Penduduk Koptik menyambut dengan gembira karena mereka telah lama menderita di bawah penindasan Romawi yang memaksa mereka memeluk ajaran tertentu. Beberapa hari setelah kemenangan itu, seorang pendeta tua Koptik bernama Benjamin datang menemui Amr. Ia mengenakan jubah panjang dan membawa tongkat kayu. "Wahai pemimpin dari Arab," katanya, "kami telah mendengar banyak tentangmu. Kami mendengar bahwa pasukanmu tidak merusak tempat ibadah dan tidak mengganggu rakyat. Benarkah itu?" Amr menjawab, "Kami diperintahkan oleh agama kami untuk menghormati rumah ibadah siapapun yang menyembah Tuhan. Kami tidak datang untuk menghancurkan, tapi untuk menegakkan keadilan." Pendeta itu menatapnya lama, lalu tersenyum. "Jika demikian, sungguh kalian berbeda dari para penguasa sebelumnya. Semoga Tuhan memberkati kalian." Sejak saat itu, banyak penduduk Mesir yang mulai dekat dengan kaum muslimin. Mereka melihat kejujuran dan keadilan dalam pemerintahan baru. Tidak ada lagi pajak berat yang menindas, tidak ada lagi kerja paksa. Para petani kembali menggarap ladang dengan tenang dan pasar kembali hidup. Amr menulis surat kepada Umar di Madinah, memberi kabar bahwa seluruh Mesir kini telah aman. Dalam suratnya ia berkata, "Segala puji bagi Allah, Mesir kini damai. Penduduknya tunduk pada perjanjian dan hidup dalam ketenangan. Kami membangun kota baru bernama Fustat sebagai pusat pemerintahan. Dari sinilah cahaya Islam akan menyebar ke seluruh negeri Afrika." Ketika surat itu sampai ke Madinah, Umar membacanya dengan wajah yang diliputi haru. Ia berkata kepada para sahabat, "Segala puji bagi Allah yang telah menunaikan janjinya. Mesir kini terbuka tanpa kehancuran dan tanpa kesombongan. Semoga Allah menjadikan negeri itu sumber ilmu dan keberkahan bagi umat Islam." Umar kemudian menulis balasan, "Wahai Amr, jika engkau telah menetap di Mesir, maka dirikanlah kota yang akan menjadi tempat berkumpulnya kaum muslimin. Jadikan ia pusat dakwah dan keadilan. Lindungilah rakyat, jangan biarkan siapapun menzalimi mereka. Sebab pemerintahan yang zalim tidak akan bertahan." Walau sekejap Amr menuruti perintah itu. Ia memilih sebuah dataran luas di tepi sungai Nil, tidak jauh dari benteng Babylon, dan di sanalah ia mendirikan kota baru yang disebut Fustat. Kota itu menjadi pusat pemerintahan Islam pertama di Mesir. Hari demi hari berlalu, Mesir berubah menjadi negeri yang makmur. Sungai Nil yang mengalir tenang membawa berkah bagi pertanian. Orang-orang Arab, Koptik, dan berbagai suku mulai hidup berdampingan. Suatu malam, Amr berjalan di tepi sungai. Ia memandangi air yang memantulkan cahaya bulan dan berkata kepada dirinya sendiri, "Dahulu, sungai ini menyaksikan kekuasaan Fir'aun dan kebanggaan Romawi. Kini, ia menyaksikan kedamaian di bawah panji Islam. Semoga negeri ini tetap damai selamanya." Dan di Madinah, Umar duduk di dalam masjid sambil mendengarkan laporan-laporan dari Mesir. Wajahnya tenang, namun matanya masih menyiratkan kewaspadaan. Ia berkata, "Kita telah menaklukkan negeri-negeri besar, tapi aku takut jika hati kita ditaklukkan oleh dunia. Maka ingatlah, kemenangan sejati bukan menaklukkan kota,
tapi menaklukkan hawa nafsu. Dengan itu, penaklukan Mesir di masa Umar bukan sekadar kisah peperangan, melainkan kisah tentang keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan yang menembus batas waktu. Dari Fustat, cahaya Islam menyebar ke seluruh Afrika Utara, menjadikan Mesir sebagai salah satu pusat peradaban terbesar dalam sejarah umat manusia. Setelah Alexandria resmi menjadi bagian dari wilayah Islam, kedamaian mulai tumbuh di tanah Mesir. Pasukan Romawi yang tersisa berangkat kembali ke negeri mereka di seberang laut, dan rakyat Mesir menjalani hari-hari baru di bawah pemerintahan Islam yang adil. Tidak ada lagi penjajahan, tidak ada lagi upeti berlebihan, dan tidak ada lagi paksaan agama. Amr bin Ash memindahkan pusat pemerintahannya ke sebuah daerah di tepi sungai Nil yang bernama Fustat. Di sana, ia memerintahkan untuk mendirikan masjid besar sebagai pusat kegiatan umat Islam. Batu pertama diletakkan oleh tangannya sendiri, sementara para prajurit dan penduduk setempat bekerja bersama membangun dinding dari batu kapur dan tanah liat. Setiap hari, Amr turun langsung mengawasi pembangunan. Ia tidak duduk di tenda kemewahan, melainkan berjalan di bawah terik matahari bersama rakyat. Seorang pekerja pernah menatapnya dengan heran dan berkata, "Wahai pemimpin, mengapa engkau ikut bekerja? Bukankah cukup bagi kami saja yang melakukannya?" Amr menjawab sambil tersenyum, "Aku tidak ingin menjadi pemimpin yang hanya memberi perintah dari jauh. Aku ingin menjadi bagian dari kalian, karena kita semua sama di hadapan Allah." Masjid itu akhirnya berdiri megah, menghadap ke arah kiblat dengan menara sederhana dan halaman luas. Orang-orang menyebutnya Masjid Amr, dan dari sanalah suara azan pertama berkumandang di bumi Mesir. Beberapa bulan setelah kota Fustat mulai ramai, Amr menerima surat dari Umar di Madinah. Isinya panjang dan penuh nasihat. Dari Umar bin Khattab kepada Amr bin Ash, "Engkau kini telah dipercaya untuk memimpin Mesir, negeri yang luas dan subur. Maka, jangan engkau jadikan kedudukanmu sebagai kehormatan, melainkan sebagai amanah. Jangan engkau biarkan rakyatmu kelaparan, sebab seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap jiwa yang berada di bawah kekuasaannya. Aku mendengar sungai Nil mengairi ladang-ladang di negeri itu. Maka, jagalah aliran airnya, dan jangan izinkan satupun manusia mengambil lebih dari yang dibutuhkan. Sampaikan kepada rakyat Mesir bahwa mereka kini hidup di bawah naungan keadilan Islam, bukan kekuasaan manusia. Jika engkau menegakkan kebenaran, maka Mesir akan menjadi sumber berkah bagi seluruh dunia." Amr membaca surat itu dengan wajah yang penuh haru. Ia kemudian memanggil para pejabat dan berkata, "Umar tidak hanya mengirim perintah, tapi juga doa. Maka, jangan sekali-kali kita berbuat zalim di negeri ini." Hari-hari berlalu damai. Sungai Nil mengalir deras membawa air yang menyejukkan ladang-ladang. Hasil bumi melimpah, rakyat hidup makmur, dan Mesir mulai dikenal di dunia Islam sebagai negeri subur yang menjadi penopang bagi banyak wilayah lain. Namun, ujian besar datang pada suatu tahun. Musim panas tiba lebih panjang dari biasanya, dan hujan tidak turun di hulu sungai. Air Nil yang biasanya mengalir deras mulai surut perlahan. Rakyat mulai resah. Mereka khawatir jika sungai itu kering, maka ladang-ladang akan mati dan panen gagal. Suatu pagi, sekelompok pemuka penduduk Koptik datang menemui Amr di Fustat. Wajah mereka murung, dan salah satu dari mereka berkata, "Wahai pemimpin, setiap tahun sebelum Islam datang, kami memiliki tradisi untuk menjaga agar sungai Nil tetap mengalir. Kami melemparkan persembahan ke dalam sungai, seorang gadis muda yang dihias indah, lalu kami serahkan kepada dewa sungai. Tapi, sejak agama kalian datang, tradisi itu kami hentikan.
dan kini air sungai tidak naik seperti biasa. Amr menatap mereka dengan tegas. Apakah kalian ingin menghidupkan kembali kebiasaan jahiliyah itu? Kami tidak akan pernah mengizinkannya. Sungai Nil bukan Tuhan yang bisa disuap dengan darah manusia. Ia hanyalah makhluk yang tunduk pada perintah Allah, namun rakyat tetap gelisah. Hari berganti minggu, air sungai masih belum naik. Amr pun menulis surat kepada Umar di Madinah. Wahai Amirul Mukminin, sungai Nil di Mesir tidak lagi mengalir sebagaimana biasanya. Penduduk berkata bahwa mereka dahulu memiliki kebiasaan melemparkan persembahan ke sungai agar airnya naik. Aku menolak perbuatan itu, namun kini mereka ketakutan. Mohon petunjuk dari engkau. Beberapa minggu kemudian, utusan datang membawa surat dari Umar. Surat itu kecil dan pendek. Ketika Amr membukanya, di dalamnya terdapat selembar kertas dengan tulisan, "Dari hamba Allah, Umar bin Khattab, kepada sungai Nil di Mesir. Jika engkau mengalir karena kehendakmu sendiri, maka janganlah engkau mengalir. Tapi jika engkau mengalir karena perintah Allah yang Maha Esa, maka kami memohon kepadanya agar engkau terus mengalir sebagaimana biasanya." Amr membaca surat itu dengan mata yang berkaca-kaca. Ia lalu berkata kepada para pejabatnya, "Inilah keyakinan seorang mukmin sejati. Tidak ada yang dapat bergerak di langit dan bumi kecuali dengan izin Allah." Keesokan harinya, ia melemparkan surat itu ke dalam sungai Nil dengan penuh keyakinan. Malam itu, rakyat Mesir menatap air yang tenang dengan cemas. Namun, pada pagi berikutnya, sungai itu tiba-tiba meluap deras. Airnya naik sampai melimpah ke tepi dan mengaliri ladang-ladang yang kering. Penduduk bersorak gembira. Mereka berlari menuju Fustat membawa kabar. Sungai Nil telah kembali mengalir. Amr tersenyum dan berkata, "Inilah bukti bahwa Tuhan kami Maha Kuasa atas segala sesuatu." Sejak hari itu, tradisi persembahan kepada sungai dihapuskan selamanya, dan rakyat Mesir semakin kuat dalam keimanannya kepada Allah yang satu. Tahun-tahun berlalu, Fustat tumbuh menjadi kota besar yang ramai. Di pasar-pasarnya, orang Arab, Koptik, Nubia, dan Persia berdagang berdampingan. Ilmu pengetahuan mulai berkembang. Orang-orang mulai mempelajari bahasa Arab, hukum Islam, dan ilmu hitung. Umar di Madinah sering menerima laporan dari Mesir. Setiap kali membaca surat dari Amr, ia bersyukur kepada Allah bahwa negeri itu tetap aman dan makmur. Namun ia tidak pernah merasa puas. Ia selalu mengingatkan Amr agar tetap berhati-hati terhadap kesombongan dan kemewahan. Dalam salah satu suratnya yang panjang, Umar menulis, "Wahai Amr, aku mendengar bahwa engkau telah membangun rumah besar di Fustat. Jangan engkau jadikan rumahmu lebih tinggi dari rumah rakyatmu. Jika engkau ingin istana, maka bangunlah istana di akhirat dengan amalmu. Ketahuilah bahwa kemewahan adalah awal dari kelemahan. Jagalah dirimu dan keluargamu dari dunia yang memperdaya. Aku lebih khawatir terhadapmu ketika engkau makmur daripada ketika engkau miskin. Karena ketika miskin, engkau akan bersabar, tetapi ketika kaya, engkau bisa terlena." Amr membaca surat itu berulang kali. Lalu ia memerintahkan agar rumahnya direndahkan dindingnya dan sebagian hiasannya dibongkar. Ia berkata kepada keluarganya, "Aku tidak ingin Umar mendengarnya lagi dan mengira aku mulai mencintai dunia." Beberapa tahun kemudian, wabah besar melanda wilayah Syam dan Mesir. Banyak rakyat yang jatuh sakit. Amr segera memerintahkan agar semua bantuan pangan didistribusikan secara merata. Ia sendiri berjalan dari rumah ke rumah untuk melihat keadaan rakyat. Ketika seseorang menegurnya, "Mengapa engkau tidak beristirahat di rumahmu saja? Bahaya penyakit bisa menular." Ia menjawab, "Bagaimana aku bisa beristirahat ketika rakyatku menderita?"
Pemimpin sejati harus merasakan lapar ketika rakyat lapar dan merasakan dingin ketika rakyat kedinginan. Di Madinah, Umar mendengar kabar tentang usaha Amr dan meneteskan air mata. Semoga Allah merahmatinya, katanya. Ia telah membuktikan bahwa Islam bukan sekadar kekuasaan, tapi tanggung jawab besar. Ketika wabah itu reda, Mesir kembali bangkit. Sungai Nil mengalir deras, ladang hijau terbentang luas, dan Fustat semakin makmur. Para ulama datang dari berbagai negeri untuk belajar di sana, dan perdagangan antara Afrika dan dunia Islam tumbuh pesat. Suatu sore, Amr berdiri di tepi sungai sambil memandangi matahari yang perlahan tenggelam di balik air yang berkilau keemasan. Ia berkata kepada salah satu sahabatnya, "Aku telah melihat banyak negeri, tapi tidak ada negeri yang seindah Mesir ini. Namun, keindahan sejati bukan pada tanahnya, melainkan pada keadilan yang ditegakkan di atasnya." Sahabatnya menjawab, "Engkau telah membawa keadilan itu, wahai Amr. Semoga Allah memberimu ganjaran yang besar." Dan di Madinah, Umar masih menundukkan kepala setiap malam, memanjatkan doa untuk semua pemimpin di wilayah Islam. Ia berkata dalam doanya, "Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami sombong dengan kemenangan kami. Jadikan kami pemimpin yang adil dan rakyat yang bersyukur." Dengan itu, Mesir menjadi contoh bagi dunia Islam tentang bagaimana sebuah negeri yang dahulu diperbudak bisa bangkit menjadi negeri yang penuh berkah di bawah cahaya Islam. Dari Fustat, ilmu dan peradaban menyebar ke seluruh penjuru dunia, menjadi saksi bahwa kebenaran dan keadilan lebih kuat dari pedang manapun. Waktu berlalu dan tahun-tahun yang tenang datang, silih berganti di negeri Mesir. Kota Fustat berkembang pesat, masjid-masjid berdiri megah, pasar-pasar ramai, Sungai Nil terus mengalir memberi kehidupan bagi jutaan manusia. Di setiap penjuru negeri terdengar lantunan azan dan bacaan ayat suci yang menenangkan hati. Namun, di balik semua kemakmuran itu, Amr bin Ash tidak pernah melupakan nasihat dari Umar bin Khattab. Setiap kali ia duduk di kursi pemerintahannya, ia selalu memandangi surat-surat lama dari Umar yang masih tersimpan di peti kayu sederhana. Tulisannya yang tegas, lurus, dan jujur itu seolah masih hidup, menegur setiap pemimpin yang berpotensi tergelincir dalam kemewahan. Suatu sore, setelah selesai memeriksa urusan rakyat, Amr duduk di serambi masjid memandangi matahari yang hampir tenggelam. Seorang utusan dari Madinah datang membawa kabar penting. Wajah utusan itu tampak sedih. "Wahai Amr," katanya lirih, "aku datang membawa kabar dari Amirul Mukminin. Umar terluka parah." Amr terperanjat. "Apa yang kau katakan? Siapa yang melukai beliau?" Seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'a menikam beliau saat memimpin sholat subuh di masjid. Amr terdiam lama. Jantungnya berdetak cepat, dadanya terasa sesak. Apakah beliau masih hidup? Beliau masih bernapas ketika aku berangkat dari Madinah. Namun para tabib berkata bahwa luka itu. Dalam mendengar itu, Amr berdiri, menatap langit yang mulai gelap, lalu berkata dengan suara berat, "Ya Allah, Engkau tahu betapa besar jasanya bagi umat ini. Jika Engkau menakdirkan beliau pergi, maka terimalah beliau dalam ridhamu. Tapi jika masih ada kehidupan baginya, sembuhkanlah demi keadilan yang beliau tegakkan di bumi ini." Beberapa hari kemudian, kabar duka itu benar-benar datang. Umar bin Khattab wafat setelah berhari-hari menahan sakit akibat luka tikaman. Rakyat Madinah menangis, para sahabat sujud, dan dunia Islam berduka. Ketika berita itu sampai di Fustat, Amr mengumpulkan seluruh rakyat Mesir di halaman masjid. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Wahai rakyat Mesir, hari ini dunia kehilangan seorang pemimpin yang adil, seorang manusia yang tidak pernah tertidur sebelum memastikan rakyatnya kenyang.
Umar bin Khattab telah kembali kepada Tuhannya. Tangis pecah di antara jamaah. Seorang tua dari kalangan Koptik yang berdiri di antara mereka ikut menangis dan berkata, "Kami belum pernah mengenal pemimpin seperti dia, padahal kami bukan dari agamanya. Tapi kami tahu keadilannya sampai kepada kami." Amr menunduk dan menjawab, "Benar, karena keadilan Umar tidak mengenal batas agama dan bangsa. Ia menganggap setiap manusia sebagai amanah dari Allah." Malam itu, Amr duduk sendirian di kamarnya. Ia mengambil selembar surat lama dari Umar yang masih tersimpan. Surat itu ditulis beberapa tahun sebelumnya, namun setiap kata terasa seperti ditulis hari itu juga. "Wahai Amr, ketahuilah bahwa kekuasaan adalah ujian terbesar bagi manusia. Jangan engkau tertipu dengan sanjungan dan kemenangan, karena keduanya adalah racun bagi hati. Aku tidak khawatir jika umat ini miskin, tapi aku khawatir jika mereka kaya lalu berselisih. Karena kesenangan dunia sering membuat manusia lupa pada akhirat. Jika suatu hari engkau mendengar bahwa aku telah tiada, maka jangan tangisi aku lebih dari 3 hari. Teruslah menegakkan keadilan di Mesir sebagaimana aku perintahkan, sebab umat Islam akan tetap kuat selama keadilan berdiri." Air mata jatuh di wajah Amr. Ia menatap surat itu lama sekali, lalu berdoa, "Ya Allah, saksikanlah, aku akan memegang pesan itu sampai akhir hayatku, hari-hari berlalu." Pemerintahan di Madinah berpindah kepada Utsman bin Affan. Mesir tetap berada di bawah kepemimpinan Amr yang bijaksana. Di bawah kekuasaannya, negeri itu semakin makmur. Ia membangun saluran air untuk menghubungkan Sungai Nil dengan Laut Merah agar memudahkan perdagangan antara Mesir dan Hijaz. Jalur itu disebut Kanal Amr dan menjadi urat nadi baru bagi perekonomian dunia Islam. Suatu hari, Amr memanggil seorang insinyur muda dan berkata, "Aku ingin jalur air ini bukan hanya untuk perdagangan, tapi juga untuk mengirim bantuan kepada rakyat Hijaz jika mereka kekurangan makanan." Insinyur itu terkejut. "Apakah engkau ingin mengirim bahan pangan sejauh itu?" Amr menjawab, "Ya." "Bukankah Rasulullah pernah bersabda bahwa umat Islam itu seperti satu tubuh? Jika satu bagian lapar, maka seluruh tubuh ikut merasakannya." Dan benar, selama masa kekeringan di Hijaz, kapal-kapal dari Mesir berlayar membawa gandum dan bahan makanan menuju Madinah. Penduduk di sana menyebut bantuan itu sebagai rahmat dari Sungai Nil. Namun, seiring waktu, usia Amr bertambah. Rambutnya memutih, tubuhnya melemah, tapi semangatnya tetap menyala. Ia sering duduk di halaman Masjid Fustat, menatap anak-anak belajar membaca Al-Quran. Ia berkata kepada salah satu murid kecil, "Nak, tahukah engkau, dulu kami datang ke negeri ini dengan pedang, tapi kini kami menaklukkannya dengan pena dan kasih sayang." Anak itu tersenyum. "Apakah engkau bahagia, wahai tuanku?" Amr menatap jauh ke arah sungai yang berkilau di bawah sinar matahari sore. "Aku bahagia, tapi aku juga takut. Aku takut karena setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Aku ingin ketika kelak aku berdiri di hadapan Allah, aku bisa berkata bahwa aku tidak pernah menzalimi siapapun." Malam-malam terakhir dalam hidupnya dipenuhi renungan. Ia sering bermimpi melihat Umar bin Khattab berjalan di taman surga, tersenyum kepadanya dan berkata, "Kau telah melanjutkan tugasmu dengan baik, wahai saudaraku." Suatu malam, seorang sahabat lama datang menemuinya. "Wahai Amr, tubuhmu lemah, istirahatlah. Engkau sudah berjuang cukup lama." Amr menjawab, "Bagaimana aku bisa istirahat sedangkan umat masih membutuhkan keadilan? Aku ingin wafat dalam keadaan berjuang, sebagaimana Umar wafat dalam keadaan memimpin salat." Beberapa hari kemudian,
Amr jatuh sakit. Di ranjangnya, ia memanggil putranya, Abdullah, dan berkata dengan suara pelan, "Wahai anakku, jika aku meninggal, jangan tangisi aku dengan berlebihan. Ingatlah, setiap jiwa akan kembali kepada penciptanya. Tapi, jika engkau ingin berbakti kepadaku, maka jadilah pemimpin yang jujur, karena itulah warisan terbaik dari seorang ayah." Abdullah menangis dan mencium tangan ayahnya. "Aku akan berusaha sekuatku, wahai ayah. Aku akan meneruskan apa yang engkau mulai." Amr tersenyum. "Jika kelak engkau melihat sungai Nil mengalir, ingatlah bahwa airnya tidak hanya memberi kehidupan bagi bumi, tapi juga mengingatkan manusia bahwa semua yang mengalir datang dari rahmat Allah." Tak lama kemudian, Amr menutup matanya dengan tenang. Fustat berduka, rakyat berkumpul di masjid besar untuk mendoakannya. Seorang tua Koptik berdiri di antara jamaah dan berkata, "Ia bukan hanya pemimpin bagi kaum muslimin, tapi juga pelindung bagi seluruh rakyat Mesir." Dan dari jauh, seolah dari langit yang tenang, suara Umar terasa kembali bergema dalam hati umat. Keadilan adalah tiang dari kerajaan, dan siapa yang menegakkannya akan dikenang selama bumi masih berputar. Mesir terus hidup dalam kedamaian. Sungai Nil tetap mengalir, masjid-masjid tetap berdiri, dan kisah tentang Umar dan Amr tetap diceritakan dari generasi ke generasi. Mereka tidak hanya dikenang sebagai penakluk, tapi sebagai pelindung yang menegakkan keadilan di atas kasih sayang dan iman. Tahun-tahun berlalu setelah wafatnya Umar bin Khattab dan Amr bin Ash, dunia Islam telah berubah banyak. Madinah bukan lagi satu-satunya pusat pemerintahan, karena wilayah Islam kini membentang luas dari Persia hingga Afrika Utara. Namun, di antara semua negeri yang pernah ditaklukkan, Mesir tetap menjadi mutiara berharga yang bercahaya paling terang. Mesir di bawah penerus Amr menjadi negeri yang makmur. Ladang-ladang di sepanjang sungai Nil menghasilkan gandum yang cukup untuk memberi makan ribuan manusia. Para pedagang datang dari timur dan barat, membawa sutra, rempah-rempah, minyak, dan emas. Di pasar-pasar Fustat terdengar berbagai bahasa, Arab, Koptik, Persia, dan Yunani. Namun, satu hal menyatukan mereka, keadilan Islam yang diwariskan oleh Umar dan Amr. Di masjid besar Fustat yang dahulu didirikan oleh tangan Amr sendiri, para ulama dan penuntut ilmu berkumpul setiap hari. Di sanalah diajarkan tafsir, hadis, ilmu hukum, dan juga ilmu pengetahuan umum seperti hitung dan kedokteran. Banyak dari mereka yang kemudian menjadi guru besar di berbagai wilayah Islam. Suatu pagi, seorang pemuda dari Kufah datang ke Fustat. Ia bernama Nafi, murid dari Abdullah bin Umar, putra dari Umar bin Khattab. Ia berjalan melewati pasar yang ramai, lalu berhenti di depan Masjid Amr. Seorang tua yang duduk di tangga masjid menyapanya. "Wahai pemuda, dari mana engkau datang?" tanya orang tua itu. "Aku datang dari Hijaz, membawa pesan dari para ulama Madinah untuk belajar di sini," jawab Nafi. Orang tua itu tersenyum. "Engkau datang ke tempat yang tepat. Disinilah ilmu bercampur dengan iman, sebagaimana sungai Nil bercampur dengan laut tanpa kehilangan rasa tawarnya." Nafi masuk ke masjid dan melihat para penuntut ilmu duduk melingkar. Seorang guru yang sudah sepuh berkata kepada murid-muridnya, "Ingatlah bahwa ilmu tanpa keadilan tidak akan membawa manfaat. Keadilan adalah cahaya yang membuat ilmu menjadi bermanfaat bagi manusia." Mendengar itu, Nafi tersenyum. Dalam hatinya, ia berkata, "Itu adalah warisan Umar." Dimanapun keadilannya disebut, seolah-olah beliau hidup kembali. Bertahun-tahun kemudian, Mesir menjadi pusat ilmu dan pemerintahan penting di bawah Khalifah Bani Umayyah. Dari Damaskus, Khalifah sering mengirim utusan ke Fustat untuk memastikan bahwa wilayah ini tetap aman dan makmur. Namun, tidak semua pemimpin memiliki hati sekuat Umar atau kebijaksanaan seperti Amr. Pada suatu masa, gubernur baru di Mesir mengeluh kepada Khalifah di Damaskus. Rakyat Mesir terlalu berani. Mereka tidak segan menuntut haknya, seolah mereka semua penguasa.
Khalifah menjawab, "Itu karena mereka pernah hidup di bawah Umar bin Khattab dan Amr bin Ash. Mereka tahu bagaimana rasanya keadilan sejati dan tidak akan menerima kezaliman." Kata-kata itu menjadi pengingat bagi para penguasa setelahnya bahwa kekuasaan tidak akan bertahan lama tanpa keadilan. Di tengah kemajuan itu, masih banyak rakyat yang mengingat kisah-kisah lama. Di antara mereka, para orang tua sering bercerita kepada cucu-cucunya tentang masa ketika pasukan Islam pertama kali datang ke Mesir. Di sebuah rumah sederhana di tepi Sungai Nil, seorang kakek duduk di samping cucunya yang masih kecil. Anak itu menatap wajah kakeknya dengan mata berbinar dan berkata, "Kakek, benarkah Umar bin Khattab bisa membuat Sungai Nil mengalir dengan suratnya?" Kakek itu tersenyum lembut dan berkata, "Benar, cucuku. Tapi bukan surat itu yang membuat sungai mengalir. Yang membuatnya mengalir adalah keimanan dan keyakinan bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Umar hanyalah hamba yang berdoa dengan hati yang bersih." Anak itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Apakah Umar dan Amr masih hidup di surga, Kek?" Kakek itu menatap langit senja yang berwarna jingga. "Aku yakin mereka berdua telah bertemu di sana. Mungkin mereka sedang berbincang seperti dulu tentang bagaimana menegakkan keadilan bagi umat manusia." Malam mulai turun. Suara azan berkumandang dari masjid menggema di antara rumah-rumah. Anak kecil itu berdiri dan berkata, "Aku ingin menjadi seperti Umar." Kakek itu tersenyum. "Jika engkau ingin menjadi seperti Umar, maka jadilah jujur meskipun tidak ada yang melihatmu. Jadilah adil meskipun engkau punya kekuasaan untuk berbuat sebaliknya." Itulah warisan Umar yang sebenarnya. Tahun berganti tahun, Mesir berkembang menjadi pusat peradaban Islam yang agung. Dari Fustat, kemudian muncul kota baru bernama Al-Qahirah, yang kelak dikenal dunia sebagai Kairo. Di sanalah berdiri lembaga ilmu besar, universitas tertua di dunia, tempat di mana semangat keadilan dan ilmu yang diwariskan Umar dan Amr masih hidup. Para ulama dari berbagai negeri datang dan menulis kitab tentang hukum, matematika, kedokteran, dan astronomi. Di setiap halaman kitab mereka, ada jejak pemikiran yang bersumber dari prinsip keadilan yang diajarkan Umar, bahwa ilmu tanpa kejujuran adalah kebodohan yang berwajah pintar. Di tengah semua itu, kisah Umar dan Amr tidak pernah hilang. Di setiap masjid dan majelis ilmu, nama mereka disebut dengan penuh hormat. Setiap kali seorang hakim hendak memutuskan perkara, ia mengingat bagaimana Umar pernah berkata, "Lebih baik aku salah karena memaafkan daripada salah karena menghukum." Dan setiap kali seorang pemimpin di Mesir hendak mengambil keputusan besar, ia mengingat pesan Amr yang tersisa di dinding rumahnya. Keadilan adalah pondasi dari semua kemakmuran. Barang siapa merobohkan pondasi itu, maka istananya akan runtuh menimpa dirinya sendiri. Suatu hari, berabad-abad kemudian, seorang penulis Arab yang sedang menulis sejarah Mesir menatap peta tua di hadapannya. Ia melihat garis biru yang menggambarkan Sungai Nil mengalir di tengah gurun yang luas. Ia menulis dengan hati yang haru. Di sepanjang aliran sungai ini pernah berjalan dua manusia besar, Umar bin Khattab dan Amr bin Ash. Yang satu memerintah dari jauh dengan hati yang penuh doa. Yang satu memimpin di tanah ini dengan tangan yang bekerja. Dan berkat keduanya, Mesir yang dahulu tenggelam dalam tirani kini berdiri di bawah cahaya keadilan. Ia berhenti menulis sejenak, menatap keluar jendela di mana matahari sore memantulkan warna keemasan di permukaan air sungai. Lalu ia menambahkan satu kalimat terakhir dalam bukunya. "Selama Sungai Nil terus mengalir
kisah Umar dan Amr akan terus hidup karena keadilan tidak pernah mati. Begitulah warisan Umar bin Khattab dan Amr bin Ash bukan hanya pada penaklukan wilayah atau kekuasaan, tetapi pada nilai-nilai yang mereka tanamkan di hati manusia. Kejujuran, amanah, dan keyakinan bahwa setiap kekuasaan adalah ujian, bukan kehormatan. Dari generasi ke generasi, kisah itu menjadi pelajaran abadi. Di Madinah, di Fustat, di Damaskus, bahkan hingga di pelosok dunia Islam, nama mereka disebut dengan hormat, bukan karena mereka menaklukkan tanah, melainkan karena mereka menaklukkan hati manusia dengan keadilan dan kasih sayang. Waktu terus berjalan, dan sejarah bergerak seperti arus sungai Nil yang tidak pernah berhenti. Setelah wafatnya Umar bin Khattab dan Amr bin Ash, pemerintahan Islam memasuki masa baru di bawah kekuasaan Bani Umayyah. Dari Damaskus, khalifah memerintah negeri-negeri yang luas, termasuk Mesir, yang tetap menjadi salah satu wilayah paling penting di dunia Islam. Namun, kekuasaan yang besar selalu membawa ujian yang besar pula. Beberapa khalifah Umayyah berusaha meniru ketegasan Umar, tetapi ada pula yang mulai tenggelam dalam kemewahan dunia. Meskipun begitu, rakyat Mesir tetap memegang teguh ajaran dan teladan yang ditinggalkan oleh Umar dan Amr. Di Fustat, di sekitar masjid besar yang didirikan oleh Amr, hidup seorang ulama bernama Abdullah bin Qais. Ia dikenal sebagai orang yang bijak dan berilmu luas. Setiap sore, banyak orang datang ke majelisnya untuk mendengarkan kisah-kisah lama tentang keadilan Umar dan kebijaksanaan Amr.